Oke, pagi teman-teman, kita ngeres dulu. Ini sekalian beli perbekalan logistik seperti biasa. Jadi kita itu nanti di puncak akan ya sedikit makan-makan lah. Warung udah nggak ada, kalaupun ada juga saya nggak mau sih sebenarnya jajan di puncak. Udah anti banget. Sekarang lagi ada di Alfamart teman-teman. Lagi mau beli perbekalan nih. Nanti kalau udah kebeli semua, baru kita akan lanjut lagi ke atas dan kita lihat kondisi terbaru puncak seperti apa. Ini masih nungguin Bini lagi di dalam, lagi belanja perbekalan yang harus dibawa nanti buat crash puncak. Oke, ikutin terus videonya. Let's go. Biasanya di depan sini udah banyak banget pedagang-pedagang kaki lima, kios-kiosnya itu yang buka di sepanjang jalan pedestrian Jalan Raya Puncak Bogor, teman-teman. Termasuk ada banyak kebang villa seperti itu. Oh, ternyata dikasih kawat duri. Nah, ini nih sebelumnya ini adalah area pedagang nih teman-teman, pedagang kaki lima yang ada di depannya rest area Gunung Mas. Sekarang udah di Kawat Bogor. Aku udah ada pemberitahuannya juga tuh. Udah jelas peraturannya tertulis. Jadi nggak boleh sembarangan lagi sekarang berdagang di pinggir jalan. Apalagi menggunakan pedestrian sebagai lahan berjualan dan juga lahan parkir seperti itu. Karena memang sudah disediakan itu tadi di rest area Gunung Mas. Kita baru saja melewati Gunung Mas Tewal ini ya, agrowisata seperti itu. Jadi udah kelihatan nih sekarang. Nah, tahun ini kok ini belum ya? Oh, ini poskonya Ormas seperti itu. Kalau dari yang udah sih untuk puncak ini areanya langsung jadi beda banget sih kalau untuk mereka yang udah kesini. Tuh semuanya sekarang udah dipagar kawat.
Jadi pagar kawat berduri. Nah, jadi emang udah nggak boleh. Wah, ini area landing pointnya. Landing pointnya apa? Cipole, teman-teman. Puncak Cipole di atas itu. Nah, itu proyeksi kastilnya Puncak yang memang sampai sekarang ini masih dalam proses ya. Oh, jadi memang terbuka banget sekarang view-nya Puncak nih sejak dilakukan penertiban pedagang kaki lima, teman-teman. Jadi memang nggak ada lagi halangan-halangan untuk melihat view Puncak secara jelas. Yuk kita lanjut lagi ke atas ya. Lokasi ini kemarin viral nih, teman-teman. Jadi kita berhenti gitu aja tuh langsung ada tukang parkir tuh. Kadang mereka juga nggak mikir ya, padahal kita tuh nggak berhenti, nggak matiin mesin lalu dimintain parkir. Nah, ini salah satu tempat yang ditertibkan, teman-teman, seperti itu. Jadi sekarang Puncak itu jauh lebih rapih ya kalau dilihat, tanpa adanya pedagang-pedagang kaki lima yang menghiasi pinggiran jalan. Jadi ini view-nya itu udah kelihatan banget. Mana? Oh iya, mana? Oh iya. Oh. Nah, ini proyek Kastil Puncak yang nggak tahu nih akan dilanjutkan proyek perizinannya atau memang akan terpending ya, kita nggak tahu sih. Nanti kita tunggu aja hasilnya seperti apa, apakah memang diperbolehkan terus atau enggak. Lahannya itu yang dipakai juga lumayan banyak banget ya, sayang aja sih, karena harusnya kan ini lahan hijau ya, bukan area-area yang dibuat untuk kawasan-kawasan bangunan permanen, tapi malah dijadikan sebagai area wisata yang jalurnya itu jalur ya, sebetulnya lahannya lahan hijau, tapi malah dibangun seperti itu ya. Nggak tahu ada perizinan mungkin yang diberikan oleh Pemda Bogor. Nah, ini salah satu titik yang memang lumayan banyak nih pedagangnya sebelumnya, teman-teman. Jadi sebelumnya itu di sini tuh sepanjang jalan ini memang banyak banget pedagang kaki limanya. Nah, sekarang kita lihat seperti apa. Oh, udah udah nggak ada tuh. Di sini tuh udah nggak ada pedagangnya sama sekali karena udah ditertibkan ya, teman-teman. Nah, ini nih parkir-parkir kayak gini yang kemarin sempat viral. Nggak tahu sekarang ada tukang parkir atau enggak. Udah rapi banget, teman-teman. Kita bisa lihat nih. Rapi banget ya, keren banget tuh. Jadi bersih banget gitu Puncak itu view-nya setelah nggak adanya pedagang-pedagang kaki lima. Ya sebetulnya sih ini penting ya, karena memang ini kan areanya tuh adalah area wisata. Kalau kebanyakan pun tempat jajan, ya view-view yang kita harusnya lihat tuh jadi nggak kelihatan, teman-teman. Nah, tuh ke depan itu juga sama itu juga tadinya rest area juga, semacam warung-warungan gitu. Nanti kita coba akan lanjut lagi, kita keliling lagi. Kemarin ini nih yang sempat viral, teman-teman. Jadi lokasi ini tuh kita kayak gini aja nih, langsung ada tukang parkir ya. Mungkin setelah viral ada banyak mungkin edukasi dan sosialisasi dari pihak terkait, sampai akhirnya sekarang tuh di sini nggak ada lagi parkir-parkir liar yang asal-asalan gitu ya. Gila, ini view-nya cakep banget ini. Puncak tuh serasa bukan di puncak sih kalau menurut saya. Oke, kita lanjut lagi ke atas menuju Ataun ya. Oh, ini ada tulisannya kembalikan keaslian Puncak. Wih, itu cocok banget itu. Itu pesannya yang syarat makna, teman-teman, karena emang ini sebetulnya kan alam ya. Ya, lokasi wisata alam itu ya harusnya sudah sewajarnya kita yang kita lihat itu ya alam.
kondisi pemandangannya itu yang lebih tepatnya yang dilihat ya alam-alamnya gitu kan, bukan kebanyakan warung seperti itu. Saya tidak mendiskredit mereka-mereka yang berjualan di sana ya, tapi terlepas dari itu semua kan sebetulnya adanya pedagang itu memang menghalangi kita ya yang ingin lihat view, tapi malah tertutupi oleh mereka semua ya. Walaupun kita kadang terbantu dengan adanya warung-warung seperti ini, mau beli itu jadi nggak susah, tapi yang perlu digarisbawahi kadang harganya itu sih yang bikin kita jadi agak males ya untuk memutuskan jajan di warung-warung yang ada di puncak. Mungkin kalau kalian yang setuju bisa komen di bawah teman-teman, apa mungkin punya rekomendasi warung di puncak ini di pinggir jalan, karena harganya itu masih bisa dibilang masuk akal untuk sekelas atau seukuran warung-warung yang ada di Jalan Raya Puncak. Mungkin kalau ada yang tahu boleh komen di bawah teman-teman. Nah, ini sekarang kita akan masuk ke daerah pedagang kaki lima yang di depannya Masjid At-Taun teman-teman. Ini kan juga banyak nih ya. Nah, ini dari sini udah kelihatan nih. Buat kuenya tuh ada, belum beres banget, tapi sepertinya memang udah gak ada sama sekali tuh ya warung-warungnya di atas. Tapi saya penasaran nih, sate PSK itu pernah atau enggak? Karena kan salah satu favorit juga nih di puncak, sate PSK. Nah ini bisa kalian lihat tuh, warung-warungnya udah ditertibkan, jadi udah pada nggak ada. Nih harusnya di sini tuh warung-warung banyak banget teman-teman. Seperti itu. Nah sekarang udah nggak ada. Nah tuh yang di sini juga sama tuh. Ini semua udah dibersihkan dan ditertibkan. Jadi cuma sisa tinggal puing-puingnya aja. Fix sudah nggak ada sama sekali bang jualan. Jadi rapi banget. Nah, tuh ini salah satunya juga tuh udah nggak ada sama sekali. Jadi bangunan-bangunan yang memang menyalahi aturan aja sih kayaknya yang ditertibkan. Kalau kayak di dalam ini mungkin ini tanahnya legal, jadi mereka aman ya. Kalau ini mungkin enggak. Kalau di bawah ini sih sepertinya tanahnya legal ya, ini memang tanah mereka. Bangunan yang diperuntukkan memang untuk hunian. Nah ini juga kena seperti itu, ini juga ditertibkan. Ya mungkin bedanya yang di sini tuh peruntukannya lain ya, ini memang tempat tinggal bukan tempat usaha, jadinya aman seperti itu. Nyaris. Wah, kemana ya? Kondisi sekarang masih buka tutup jalan teman-teman ya, buat yang turun arah ke Bogor itu masih ditutup. Jadi sekarang diprioritaskan untuk jalur naik nih teman-teman. Jadi di sebelah kanan kita nih jalannya masih terhenti menunggu sampai nanti ada proses buka jalur untuk turun dari puncak. Sekarang ini jalur untuk naik dulu teman-teman sepertinya. Makanya terjadi kepadatan panjang nih dari rest area tadi ya, yang tikungan itu, tikungan botol kecap. Pos polisi yang sebelumnya Hotel Villa Sparno sampai di sini nih. Ini sampai menjelang Rindu Alam nih sepertinya teman-teman. Kalau di sini nggak tahu ya kenapa ini enggak, apakah cuma di area bawah aja atau yang di sini nggak pernah atau seperti ini tuh. Di bawah tuh kan masih banyak banget ya yang masih beroperasi. Ya, kita juga nggak tahu sih, kita lihat aja nanti kenapa bisa enggak, atau nanti mungkin teman-teman ada yang tahu kenapa di area ini tidak ditertibkan tapi di bawahnya itu banyak yang sudah ditertibkan. Seperti itu teman-teman. Ini masih banyak nih warung-warung nih, masih bisa jadi opsi buat kalian yang mau ke puncak, mau nyari warung santai. Itu masih banyak banget yang udah buka, masih buka, sorry. Oh ternyata sate PSK masih ada teman-teman. Nah tuh sate PSK masih ada ternyata. Tuh yang khawatir sate PSK ini kena atau enggak, jawabannya sampai saat ini tanggal 13 Juli masih ada.
gitu. Warung-warung di sini pun di sekitarnya juga masih banyak kok yang masih buka. Ini masih bisa jadi opsi buat kalian ya teman-teman ya. Tapi sepertinya yang kena ditertibkan itu kalau menurut saya dari A tahun ke bawah ya. Kalau A tahun ke atas ini sepertinya masih banyak banget yang masih berjalan, masih operasional. Warung-warungnya masih tidak ada yang ditertibkan, teman-teman. Seperti itu. Atau mungkin penertibannya hanya berlaku A tahun ke bawah aja gitu ya. Kalau A tahun ke atas menuju Rindu Alam mungkin nggak ditertibin, atau mungkin ada yang tahu, teman-teman bisa komen di kolom komentar. Kita saling berbagi informasi aja ya, jadi buat yang kepo bisa jadi tahu, mungkin yang salah bisa dikoreksi. Kita berbagi informasi aja, pengalaman, atau mungkin teman-teman ada yang kenal dengan pihak-pihak terkait seperti itu. Nah, ini kita udah sampai di daerah menuju ke Telaga Saat, teman-teman. Kalau ke kiri tadi Telaga Saat, Telaga Warna dan Telaga Saat. Masih banyak kok warung-warung nih di atas. Atau mungkin iya ya, proyeksinya itu hanya diperuntukkan A tahun ke bawah aja kayaknya untuk penertiban warung-warung kaki lima. Jadi yang kepo warpat itu masih ada atau enggak, ya kalian bisa nilai sendiri lah. Warung-warung di sini masih ada, tapi nggak tahu ya warpat itu kena atau enggaknya. Yang jelas warung-warung di sini masih ada, teman-teman. Gantinya Rindu Alam Resto nih, liwet asap strawberry Pasna Puncak. Oke, ini sekarang kita sudah masuk di Kabupaten Cianjur, teman-teman ya. Jadi perbatasannya adalah itu tuh Gapura. Nah, sekarang depan kita nih ada warpat nih. Artinya masih ada banyak parkiran mobil. Berarti warpatnya masih operasional seperti itu. Jadi yang kepo warpat kena atau enggak, warpat masih ada kok sampai sekarang. Nah, ini salah satu spot foto favorit nih teman di Pasna Puncak. Ini adalah spot foto favorit nih. Lagi cakep lagi. Cakep tuh. Kawah Putrinya kelihatan. Ini banyak banget nih orang-orang kalau kesini pasti foto di titik ini, apalagi lagi cakep kayak gini kan, lagi rapi banget. Rest area juga nih di sini nih, di pos pengamanan Lebaran tahun 2024 tuh, Polresta Cianjur. Yuk kita lanjut lagi ke bawah, yuk kita lihat lagi. Oh, di atas tuh juga ada warung-warung loh teman-teman tuh. Ini kita udah ada di titik puncak pas ya. Di depan itu gapura besarnya memasuki Kabupaten Cianjur ya. Ini sampai di titik ini nih masih Bogor nih teman-teman. Nah, lewat situ harusnya sih udah Kabupaten Cianjur teman-teman ya. Nah, benar kan? Kabupaten Cianjur. Sekarang kita udah di Cianjur. Tadi di Bogor, sekarang di Cianjur. Oke teman-teman, mungkin videonya kali ini gitu aja. Review singkat ya tentang kondisi terbaru yang ada di daerah Puncak, tentang pembersihan atau pembongkaran PKL yang ada di jalur-jalur nggak resmi ya, bisa dikatakan seperti itu, yang ada di Puncak. Jadi semua itu pun beralasan kenapa Pemda Bogor melakukan pemberlakuan hal seperti itu, demi keberlangsungan dan ya kebaikan semuanya lah. Jadi Pemda sudah menyediakan tempat yang layak yang ada di rest area Gunung Mas. Jadi area-area pinggiran-pinggiran jalan itu pun memang nantinya akan dijadikan sebagai daerah resapan atau daerah yang jauh lebih rapi lah, kurang lebih seperti itu. Jadi mungkin Pemda Bogor akan mengembalikan wajah Puncak itu sama seperti wajah Puncak di tahun 90 atau 80 akhir lah teman-teman, kurang lebih seperti itu. Oke.
Oke, mungkin segitu aja. Saya undur diri pamit. Sehat-sehat kalian semua teman-teman. Assalamualaikum.